I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teori sifat 5 faktor McRae dan Costa. Nah, namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Neiza Verona, dengan NIM 2206-2005 sebagai moderator dan pemateri pertama. Nah, selanjutnya ada teman saya yang bernama Putriani dengan NIM 2206-2034. Nah, kami akan membahas tentang teori sifat 5 faktor dari McRae dan Costa. Nah, teori sifat 5 faktor ini merupakan teori kontemporer dari psikologi kepribadian. Nah, di mana bukan lagi teori klasik seperti teori psikoanalisis dan sebagainya, tapi ini sudah mulai berkembang dan sudah ada dikembangkannya alat-alat tes. Nah, untuk yang pertama mari kita masuk ke biografi tokoh. Yang pertama, biografi Paul Costa Jr. Nah, beliau lahir di Franklin, New Hampshire pada 16 November 1942. Beliau anak dari Paul T. Costa, Sr. dan Esther Fasil Costa. Nah, beliau memperoleh gelar sarjana psikologi dari Class University pada tahun 1964 dan memperoleh gelar master pada tahun 1968 dan PhD pada tahun 1970 dari University Chicago. Selanjutnya, gambaran umum dari teori sifat 5 faktor. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ahli psikologi dan kepribadian mempertanyakan tentang bagaimana cara mengukur kepribadian atau standarisasinya, dan seberapa banyak karakteristik atau sifat kepribadian manusia. Nah, kedua hal tersebut membuat beberapa ahli menggunakan pendekatan analisis faktor untuk menyusun teori kepribadian. Nah, teori ini dikenal dengan teori Big Five, yaitu teori 5 faktor. Nah, itu meliputi neurotisme dan ekstroversi, dan ditambah keterbukaan pada pengalaman, keramahan, dan kesadaran. Yang ketiga, kita masuk ke dasar analisis faktor. Nah, kan cara untuk mengukur kepribadian ini dapat kita gunakan analisis faktor. Nah, apa sih analisis faktor itu? Yaitu sebuah teknik statistik yang tidak esensial dalam memahami teori sifat, namun berguna membantu mengelompokkan tipe kepribadian yang signifikan. Analisis faktor dimulai dengan observasi spesifik sifat manusia, kuantitatif skor per variabel, dan korelasikan antar variabel, dan input dalam matriks atau tabel yang interkorelasi. Yang selanjutnya ada faktor loading atau sifat yang bersifat bipolar. Baik, selanjutnya kita masuk ke pencarian 5 faktor. Nah, teori 5 faktor ini yang pertama ada 5 faktor yang ditemukan. Nah, selama akhir tahun 1980-an dan awal 1980-an, kebanyakan psikolog kepribadian mulai condong pada model 5 faktor. Jadi, kelima faktor tersebut telah ditemukan di antara beragam budaya dan menggunakan banyak bahasa. Selain itu, kelima faktor tersebut terlihat bertahan seiring dengan pertambahan usia. Temuan ini mendorong McRae dan Costa untuk menulis bahwa fakta kepribadian mulai menempati tempat-tempatnya, atau seperti yang ditekankan oleh McRae dan Oliver John, keberadaan kelima faktor adalah sebuah fakta. Baik, di sini saya akan menjelaskan evolusi teori 5 faktor. Yang pertama ada unit-unit dalam teori 5 faktor. Yang pertama, komponen sentral, meliputi kecenderungan dasar, karakteristik adaptasi, dan konsep diri. Yang kedua, komponen sekunder, meliputi dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Selanjutnya itu asumsi dasar. Yang pertama, asumsi dari kecenderungan dasar. Yang kedua, asumsi dari karakteristik adaptasi. Yang pertama, asumsi dari kecenderungan dasar.
Yang pertama ada individualitas, yaitu asumsi individualitas menekankan bahwa orang dewasa mempunyai rangkaian sifat yang unik dan setiap orang menunjukkan kombinasi yang unik atas pola sifatnya. Yang kedua, asal. Nah, asumsi atas asal menyatakan bahwa semua sifat kepribadian adalah hasil dari dorongan internal seperti genetik, hormon, dan struktur otak. Yang ketiga yaitu perkembangan. Asumsi perkembangan menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama masa kanak-kanak, tetapi mulai melambat di masa remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa. Yang keempat, struktur. Asumsi struktur menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik ke yang lebih luas dan umum. Selanjutnya, asumsi dari karakteristik adaptasi. Asumsi ini menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan mengumpulkan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten dengan sifat-sifat kepribadian mereka serta adaptasi yang lebih sebelumnya. Kemudian, maladaptasi mengindikasikan bahwa respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal dari lain-lain budaya. Kemudian, sifat dasar dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu sebagai respon dari kematangan biologis, perubahan lingkungan, atau intervensi yang disengaja. Di sini kita akan menganalisis kasus, yaitu dari tribunmanako.co.id terungkap alasan perceraian NG Baskoro dan Ayu Ting Ting. Sampai hari ini, Ayu Ting Ting belum juga mengakhiri masa jandanya. Tak terasa, hampir 9 tahun ia bercerai dengan NG Baskoro. Dari kasus Ayu Ting Ting, dapat kita analisis menurut teori 5 faktor dari McRae dan Costa. Dari kasus Ayu Ting Ting, kita dapat melihat dia memiliki kepribadian ekstraversi atau keterbukaan. Pribadi ekstraversi merupakan pribadi yang berhubungan dengan perilaku individu, khususnya dalam hal kemampuan individu menjalin hubungan dengan orang lain. Individu dengan pribadi ekstraversi menunjukkan sikapnya melalui perilakunya yang memiliki kehangatan, suka berkumpul, memiliki ketegasan dalam hidup, memiliki level aktivitas mencari kesenangan dan memiliki emosi yang positif. Individu yang memiliki ekstraversi akan cenderung memiliki kepribadian yang tegas dalam mengambil keputusan dan tidak enggan untuk menempatkan dirinya dalam posisi kepemimpinan. Ayu Ting Ting dengan tegas mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya, meskipun ia memiliki seorang anak dari pernikahan mereka, yaitu Bilqis. Sampai saat ini, Ayu tidak mengungkapkan alasan pasti kenapa mereka bercerai di usia pernikahan yang masih seumur jagung. Kepribadian tegas ini dari Ayu Ting Ting dapat dipraktiskan dia move on dengan cepat dari pasangannya dan memilih membesarkan anaknya seorang diri tanpa ada seorang suami. Orang yang memiliki ekstraversi akan cenderung tegas dalam mengambil keputusan dan tidak enggan menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Kemudian ada aplikasi. Berbagai alat ukur yang dikembangkan untuk mengukur kepribadian Big Five, diantaranya Neo-PR, HPI, PCI, Neo-FFI, AB5C, CPI, Big Five Factor Maker, dan lain-lain. Nah teman-teman, berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa Big Five Personality atau Five Factor Model adalah suatu metode pendekatan yang selalu konsisten untuk menilai kepribadian dalam individu melalui analisis faktor kata sifat. Nah, di mana kelima faktor tersebut meliputi ekstraversi, mudah beradaptasi, terbuka terhadap pengalaman, neurotisme, dan sifat berhati-hati. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.